Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ganis Akusumadewa dari kelas Mekatronika B Malam dengan NIM 421 Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang bagian dari pembelajaran kami yaitu membuat elevator dengan 3 lantai yang dimana untuk simulasinya menggunakan Factory IO dan di sini saya menggunakan untuk programnya itu kita menggunakan GXWorks yang dimana saya menggunakan PLC Mitsubishi. Oke, dan saya menggunakan servernya itu atau penghubungan menggunakan MXOPC Configurator. Oke, karena saya sudah memiliki semuanya atau template-templatenya sudah saya buat juga, tugas-tugasnya saya akan menjelaskan bagaimana dan apa isi dari program saya. Oke, di sini kita masuk pada PLC-nya terlebih dahulu. Oke, masuk ke GX, yaitu saya sudah mempunyai program dengan nama program elevator. Kita open. Oke, sudah ada. Sekarang Factory IO-nya saya juga udah punya template-nya dan untuk servernya saya juga udah sedia tugas 4. Saya namakan tugas 4. Oke, di sini saya langsung saja mensimulasikan. Eh, Hal pertama yang kita lakukan adalah monitor view dari MXOPC konfiguratornya. Oke, masih tanda tanya karena dari GX programmernya, GX Works-nya itu belum pada posisi run ya. Oke, kemudian kita udah klik running, udah komplit 4/4, close. Ini kita simpan. Oke, kita geser ke samping. Nah, di sini pada servernya itu terdapat address. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, kita akan melakukan pengenalan pada simulasinya terlebih dahulu. Oke, di sini untuk setiap lantai terdapat satu panel yang dimana ada 4 tombol. Yang pertama itu jika tombol pertama ini ditekan pada posisi elevator itu di lantai 1, yang paling atas ini ditekan, maka dia akan naik 1 sampai ke 3. Dan yang kedua, jika elevator di lantai 1, maka dia akan naik pada 1 sampai ke 2. Dan ini emergency, dan jika terjadi sesuatu atau apapun itu, kita tekan tombol emergency, maka elevator akan stop pada saat itu juga. Oke, yang terakhir adalah tombol yang dimana saya membuat fungsi ini adalah jika dia pada lantai 1 atau 2 elevatornya, jika ini ditekan maka akan turun ke lantai 1. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 4 tombol lagi dan yang pertama adalah jika elevator ada di lantai 2, jika saya tekan tombol pertama yang paling atas maka elevator akan naik sampai ke lantai 3. Dan jika pada elevator di lantai 2 kita tekan pada yang kedua ini maka elevator akan turun ke lantai 1. Dan jika untuk tombol ini jika saya tekan maka jika elevator pada lantai 3 atau 1 maka dia akan naik sampai lantai 2. Oke, lanjut untuk lantai 3 jika tombol ini saya tekan yang paling pertama ini saya tekan maka elevator dari 3 akan turun ke 2. Jika tombol yang kedua ini saya tekan, maka elevator dari 3 ke 1. Nah, dan untuk tombol yang terakhir ini, jika elevator berada pada lantai 1 dan 2, maka dia akan naik sampai ke lantai 3. Oke, saya langsung menjelaskan address-addressnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya udah buat notepad atau tombol-tombolnya. Yang pertama pada tombol lantai 1 atau saya namakan tombol lantai 1, tombol 1 sampai 2 kita membuat address itu X0. 12 X0, tombol 13 X1, X1 lantai 1 X20 yaitu lantai X20 yang dimana kita call tadi. Dan emergency X6 itu karena di lantai 1 emergency 1 X6. Dan untuk tombol lantai 2 jika tombol 2 dan 1 itu X2, 2 dan 3 X3, lantai 2 tombol lantai 2 itu X21 emergency X7. Oke, kita cek 21 X2 X3 lantai 2 X7. Lantai 2 ini yaitu X21.
Oke, untuk tombol lantai 3. Tombol 3 ke 1, X4, 3 ke 1, X4, 3 ke 2, itu X5, lantai 3, X22, X22, dan emergency X8. Dan untuk sensornya, di sini kita buat sensor lantai 1. Nah, di sini saya menggunakan ada 7 sensor. Saya menggunakan ada 7 sensor yang dimana mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, di sini sensor itu saya membuat jika posisi pada mentok habis. Dan di sini yaitu dia akan slow dulu sebelum menyentuh ini. Setelah menyentuh sensor yang kedua ini, dia akan fast atau normal. Kemudian jika menyentuh sensor-sensor yang akan dituju, dia akan slow kembali. Oke, ini kita buat stop, slow, slow, stop, stop, slow, slow, stop. Oke, kita masuk pada addressnya. Servernya, sorry, saya masuk servernya. Sensor lantai 1, sensor stop X9. Sensor lantai 1 stop X9. LT slow X0A atau XA. Sensor lantai 2, sensor slow bawah. Sensor slow bawah. Ini dia sensor slow bawah XOB atau XB. Sensor stop lantai 2. Stop lantai 2 itu XOC atau XC. Sensor slow atas XOD, sensor slow atas ini XOD atau XD. Oke, kemudian lanjut sensor ke lantai 3 itu sensor slow. Sensor slow 3 itu XOE, dan sensor stop lantai 3 itu XOF atau XF. Dan untuk aktuator di sini saya membuat elevator up, down, slow. Nah, di sini untuk up down slow-nya kita buat elevator down Y1, elevator slow Y2, dan elevator up itu Y0. Oke. Kemudian kita masuk lanjut aja pada simulasinya. Setelah kita play semua, sudah kita play, di sini sudah kita play, kita bawa ke samping aja, kita perkecilkan. Factory IO-nya kita play, dan kita lihat di driversnya itu sudah langsung terkonek ya, dia langsung terhubung. Oke, di sini yang fungsi-fungsi dari sensor tadi ya, ini kita akan lihat. Sensor lantai 1 itu sensor stop itu pada posisi yang ini. Sensor slow lantai 1 itu yang ini. Dan kemudian lantai 2 sensor slow bawah karena posisinya di bawah jadi sensor slow bawah. Kemudian sensor stop saya buat di sini sensor lantai 2, dan sensor slow atas itu yang ini ya. Yang ini yang dimana fungsinya jika elevator dari atas ke bawah itu slow dulu baru stop. Kemudian lanjut pada sensor lantai 3 yang ini slow. Kemudian yang atas ini stop. Jadi sebelum pada nyampe ke titik 0, kita akan buat dia slow terlebih dahulu baru 0. Kita akan selalu buat dia slow dulu baru 0 atau mati. Slow mati. Jadi jika naik, dia naik pun sama, slow dulu naik. Kemudian agak cepat jika mantu sensor baru slow baru stop. Oke, kita lanjut pada simulasinya. Di sini saya membuat programnya yaitu di sini saya pakai memori ya. Untuk X0 tombol pertama itu M0, M1, X4-nya M4 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya membuat program interlock ya. Yang dimana jika salah satu yang ditekan, maka satu yang lain jika yang ditekan, maka dia tidak akan berfungsi sampai pada tujuannya ya. Jika kita simulasikan. Nah, jika tombol 1 ketiga nih, dia nih menekan tombol 1 ketiga, gitu kan.
Nah, terus lantai 2 akan menekan juga. Tapi karena lantai 3, tapi karena pemerintah pertama tadi sudah dibuat 1/3, dan kemudian sebelum nyampai pada titik ketiga, tuh lantai 2 udah nekan. Nah, progres akan menyelesaikan pada lantai 3 terlebih dahulu, baru ke lantai 2. Baru bisa untuk tombol ini ke lantai 2 baru bisa aktif. Nah, begitu pula dengan lantai 2 dan seterusnya. Dan jika lantai 2 kita tekan nih dari 1 ke 3, pada posisi elevator di lantai 2, terus lantai 1 nekan nih, dia manggil. Nah, dia nggak ke 1 dulu, dia akan naik dulu ke 3, menyelesaikan perintah pertama, kemudian setelah dia pada nyampe ke titik stop, baru lantai 1 bisa berfungsi kembali atau bisa ditekan. Oke, kita akan menjelaskan bagaimana programnya. Sekarang kita mencoba mensimulasikannya terlebih dahulu ya. Oke, kita buat dia ketiga. 1 ke 3. Terus lantai 2 nekan. Dia manggil. Manggil ini. Berkali-kali saya pencet kan. Dia nggak akan ke 2. Dia akan ke 3 terlebih dahulu. Menyelesaikan perintah yang pertama. Kemudian baru kita tekan ini. Dia mau turun. Oke, bagaimana itu bekerja? Ya, kita akan menjelaskan singkatnya. Nah, kita buat dulu ini di lantai 1. Sorry. Apa lantai 1? Oke, kita cari lantai 1. Kita mau buat dia itu yang dari lantai 1 ke 2 simpelnya. Nah, karena dari tombol yang bawah itu adalah M0, dari 1 ke 2, kita buat 1 ke 2, itu ada 2 memori ujung yang aktif. 2 memori ini adalah pemerintah untuk mengaktifkan aktuator. Nah, memori ini mengaktifkan aktuator apa saja. Jadi, di sini ada M6 dan M14. Mari kita cari. M6 itu ada pada perintah untuk mengaktifkan elevator up. Jadi dia elevator hanya bisa up gitu kan. Nah, terus M14. M14 itu apa? M14 itu terdapat pada perintah elevator slow. Oke, berarti ada up dan slow yang aktif. Nah, kenapa harus up dan slow yang aktif? Jadi, semisal kita membayangkan pada elevator pada umumnya ya. Jadi elevator itu nggak pas dipencet langsung nggak fast pada sampai titik itu stop tiba-tiba nggak. Dia jadi slow dulu, masuk ke tengah-tengah agak cepat, udah hampir pada titiknya gitu kan, titik pada titik tujuannya dia slow lagi baru stop. Oke, kita simulasikan. Kita simulasikan. Kita anggap ini dari 2 ke 1 kita panggil. Nah, dia nggak langsung cepat, tapi dia lambat dulu. Cepat, baru lambat. Baru mau nyampe ke titiknya, dia baru stop. Oke, nah seperti ini cara kerjanya. Dia mengaktifkan dua aktuator M6 karena dia dari lantai 1 ke 2 ya. Jadi up dan slow. Nah, jadi di sini M0. Kita buat M0-nya adalah memori pengunci dari tombol 1 ke 2 ya. Jadi pada saat pertama kali kita tekan dia, memori M0 ini aktif karena dia pengunci, jadi aktif terus dia. Karena M10 dan X0C-nya ini adalah NC, posisinya NC normally close, jadi pada saat tidak aktif harus tetap ngalir gitu kan. Nah, jadi M0 ditekan karena dia ini dua ini tidak aktif, jadi arusnya masuk mengaktifkan up dan down. Nah, jadi kan slow tuh. Jadi gimana buat dia itu cepat? Tiba-tiba selesai dari sensor cepat. Nah, jadi di sini saya membuat program M0. M0 karena tombol tadi, terus sensor apa yang mengenai dia, sensor apa, perintah apa gitu kan, pada saat kapan dia itu harus cepat gitu. Oke, di sini saya akan membuatnya pada mengenai sensor diffuse sensor 6. Kita tengok di driversnya ini, diffuse sensor 6 itu kita masukkan kemana? LT slow fast atau lantai slow kita buat lah kan. Nah,
Sensor lantai 1 slow itu X0A. Sensor lantai 1 slow itu X0A. Nah, kemudian kita lihat. Nah, berarti ketika kita pencet tombol aktif terus dan masuk pada sensor itu aktif, maka dia akan cepat jadi mutus. Nah, jadi kita buat di sini pemutus. Nah, dikarenakan kalau semisal kita lepas dari sini, nih kita hanya sekedar tadi ya tanpa membuat pengunci ya. Jadi sensornya masuk nih, masuk terus lambat, dia lambat dulu. Kena ini cepat dikit baru lambat lagi karena sensornya nggak ngunci. Maka kita akan buat pengunci di sini ya. Jadi dua-dua ini aktif dulu baru muncul pengunci. Pengunci kita buat di sini adalah M50 agar mudah mengingat. Jadi kita buat pengunci M50 di depannya X0 XOA. Nah, jadi dia cepat. Masuk pada progres dia cepat. Oke, kita simulasikan lagi. Oke, dia lambat. Terus kita masuk pada step ini ya, dia cepat. Nah, sekarang kita masuk pada step dia lambat lagi, terus stop. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana programnya. Oke, karena yang mengenai karena dia tadi awalnya cepat ya, udah slow, cepat. Nah, terus kita buat slow lagi. Nah, itu dia mengenai sensor ini nih. Sensor diffuse sensor 0. Nah, sensor diffuse sensor 0 itu kita buat di mana? Sensor diffuse sensor 0 itu LT2 slow bawah. LT2 slow bawah itu apa? Lantai 2 slow bawah itu XOB atau X0B ya kan, X0B. Nah, di sini kita buat dia pemutusnya. Pemutus dari penguncinya. Nah, jadi pada saat dia cepat, nah, setelah mengenai ini dia putus. Dia putus. Nah, kemudian perintah slow tadi itu aktif kembali. Itu aktif kembali, maka dia akan menjadi slow. Nah, kemudian bagaimana dia stop? Nah, karena sensor terakhirnya itu adalah tujuan kita di lantai 2, itu adalah diffuse sensor 1, kita buat di mana? Diffuse sensor 1, itu sensor LT2 stop, kita notepad kita tengok, kita tengok sensor stop X0C. Oke, lanjut kita masuk pada di sini ya. Program dari GXWorks-nya atau PLC-nya. Nah, kita program itu X0C. Kenapa? Biar dua-duanya itu mati. Kita taruh di ujung. Nah, bukan sampai situ saja ya. Karena M0-nya itu masih aktif, M0-nya masih aktif, maka kita buat di tombol paling atas itu X0C juga. Biar tombolnya ikut menjadi pemutus. Oke, sekarang kita coba. Sekarang kita coba cek ya. Sekarang kita coba cek. Kita buat dia dulu turun ke bawah. Turun. Oke, turun dia. Oke, nanti kan turunnya kan. Nah, sekarang kita pencet lagi yang ini. Nah, naik dia. Dia masih aktif terus. Aktif terus. Aktif, kemudian putus. Nah, jadi di sini kembali jadi tujuan program kita adalah selesai satu siklus semua program selesai. Jadi nggak ada yang aktif kembali. Jadi semuanya bisa kita lakukan progresnya normal kembali. Oke, begitu pula dengan semuanya ya, dengan semuanya. Dari 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 1, dan 3 ke 2. Itu pun sama. Oke, sekarang kita bahas dari program call-nya ya. Gimana caranya? Ini kan semisal nih, ada orang yang lagi ada di bawah. Dia mau naik ke lantai 3. Oke, dia pencet di sini lantai 3. Maka elevator akan naik ke lantai 3. Oke. Naik ke lantai 3. Nah, itu jika orangnya di tempat. Orang bawah ingin menggunakan elevator juga gitu kan. Padahal elevatornya di lantai 3 nih. Kan dia nggak mungkin tangannya panjang sampai naik ke atas nih ya, baru bisa ngeklik yang ini nih. Nih, ini kan nggak mungkin nih kan. Jadi
kita buat tambahan tombol gimana caranya elevator tuh bisa turun. Oke, kita tes. Tap. Kita pencet. Elevatornya turun. Sesuai dengan cara program kita tadi, dia harus slow dulu. Setelah mengenai sensor, dia baru bisa fast. Kemudian dia mengenai sensor ini, kemudian dia slow. Baru stop. Oke, di sini saya akan menjelaskan tombol-tombol ini masing-masing ya. Tadi dua ini saya jelaskan, itu sama semua. Kita masuk pada GXWorks 2-nya. Oke, nah di sini nih kita buat fungsi dari tombolnya masing-masing. Terdapat banyak kontak di sini untuk setiap tombol. Karena untuk setiap tombol ini harus kita buat gimana caranya agar semuanya jika salah satu yang ditekan itu aja yang aktif gitu kan. Makanya kita buat interlock kayak gini. Nah, di sini untuk address dari kita buat tengok servernya. Oke, kita lihat servernya. Lantai 1 itu X20. Notepad kita mana nih? Nah, untuk tombol lantai 1. Lantai 1 X20. Sesuai ya. Sekarang kita lihat di GX-nya. X20. Ini lantai 1. Dan lantai 2 X21 dan X22 untuk lantai 3 ya. X20, X21, X22. Nah, kenapa ini ditaruh? Penguncinya sangat jauh. Di sini gimana caranya agar saya buat interlock ya. Jadi hanya salah satu aja yang ditekan nih, baru dia bisa aktif. Oke, kita masuk ke simulasi. Semisal ini ditekan nih, yang kedua karena dari elevator 1 ya. Nah, kita menekan ini satu kembali. Nah, kita tengok X20 di sini. Dia hanya aktif saja, tapi nggak bisa nembus ke X1A-nya. Nah, dia udah nyampe sensornya baru dia bisa ditekan. Oke, nih tekan, baru kita tekan lagi yang ini. Ya tetap mutus, nggak bisa ya. Dia nunggu ini selesai, baru yang bisa ditekan. Oke. Oke, seperti itu ya untuk masalah tombolnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita buat karena dia itu kita buat nih, dia itu mau ke lantai 1 nih. Dia itu mau ke lantai 1 nih. Nah, jadi kita analogikan atau kita bayangkan dia mau ke lantai 1. Sensor mana aja yang memungkinkan yang aktif? Karena di sini ada dua posisi dan posisi stopnya itu ada di diffuse sensor 4 dan diffuse sensor 1 ya, atau kita buat lantai 3 stop atau lantai 2 stop ya. Nah, kita tengok di driversnya lantai 2 stop. Mana itu lantai 2 stop? Ya, diffuse sensor 1, lantai 3 stop. Betul ya, untuk di diffuse sensor 3. Oke, kita tengok di ininya, servernya. Stop itu kita buat di X9 dan lantai 2 ya, sorry. Untuk lantai 2 stop to XC, lantai 3 stop to XF atau XOF gitu kan. Di notepad juga kita tandai sensor X0, X9 dan yang stop lainnya itu X0C atau XOF gitu kan. Nah, kita ini mau buat dia itu ke lantai 1. Jadi pembacaan sensornya itu bisa jadi dia di lantai 2 atau lantai 3. Nah, jadi sensor yang terbaca itu bisa jadi XOC atau XOF. Nah, maka dari itu kita buat di sini nih. Dia itu XOC atau XOF. Nah, dua-dua ini. Tapi tetap namanya sensor. Kita buat kasih pengunci di sini ya biar terus membaca. Nah, kita buat dia itu M55 lah biar gampang kan. Nah, terus karena tombol
tadi kita buat itu X21 memori kan, X20 X20 itu kita buat memori pengunci ya. Jadi kita buat di situ X1A. Oke, saya lupa menjelaskan. X1A dan X21 itu X1B dan X22 itu X1C. Nah, jadi karena X1A ini karena X220 itu adalah X1A, maka di sini saya buat dia X1A karena bukan memori dari pengunci dari X20. Oke, lanjut. Kemudian tuh M55 di sini ada. M55 itu apa? Nih, dari jika salah satu sensornya itu aktif. Nah, bisa jadi dia di lantai 3. Nah, di lantai 3 dia tuh di sini terdeteksi bahwa di elevator tuh terdapat pada lantai 3 ya. Makanya M55 dia. M55 aktif, M10 karena dia emergency NC, jadi dia NC di sini. Terus dia mengaktifkan M32 dan M60. Untuk aktuatornya M32 itu apa? Sekarang kita cari M32. M32 itu include masuk pada untuk pengaktif down. Nah, karena posisi dia paling bawah ya. Karena posisi dia paling bawah. Nah, kita mau buat dia ke 1 kan. Makanya kita suruh ini dua-duanya down. Dia itu turun, elevator down. Makanya pengaktifnya itu down. Lanjut. Oke. Nah, mana dia nih? Oh, ini dia M5. Nah, M32 down dan M60 ini apa? M60. Oke, kita cari M60. Itu elevator slow. Sama seperti tadi ya. Pengaktifnya juga sama. Dia bakal aktuator dan slow, aktuator dan slow, aktuator dan slow itu pasti. Karena kita mau membuat elevator sebagaimana semestinya semirip-miripnya ya. Nah, jadi setelah dua-duanya aktif, gimana caranya buat dia itu yang slow ini kita putus biar dia jadi fast lagi. Sensor apa yang terakhir mengenainya? Yaitu sensor dimana kita mau melihat dia fast itu setelah sensor diffuse sensor 6. Diffuse sensor 6 itu apa itu? Diffuse sensor 6 itu adalah sensor lantai 1 slow gitu kan. Kita tengok sensor lantai 1 slow itu apa nih? Itu X0A. Maka kita kembali lagi ke program. Itu kita masuk pada X0A. Nih, X0A. Nah, jadi kita buat karena tadi dua-dua ini aktif kan. Ini juga. Nih karena X0E, X0B itu sensornya ya. Jadi karena sensor yang mau kita buat itu adalah sensor terakhir untuk cepat itu adalah X0A, maka yang awalnya tadi kan kita buat X0E dan X0B ini itu adalah sensor dari diffuse sensor 3. Jadi sama ya, sama. Jadi semisal dia dari lantai 3 dia nggak mungkin cepat terus ke bawah. Itulah kenapa saya buat dia di sensor slow 3 dan sensor slow di diffuse sensor 2 nih, slow bawah. Jadi kita tengok. Nah, ini slow bawah dan slow sensor 3. Jadi ketika tombolnya itu ditekan dan pada saat titik terakhirnya adalah di lantai 3 slow nih. Lantai 3 slow dia turun ke bawah karena dia slow dulu. Aktif dia, kemudian dia aktif karena udah setelah mengenai sensor ini ya. Jadi kita langsung simulasikan saja. Dia tuh nggak mungkin langsung cepat ya. Jadi dia tuh slow dulu. Oh, belum klik. Oke, dia tuh slow dulu, kemudian baru cepat. Dia slow dulu, baru cepat. Nah, setelah itu dia mengenai sensor ini dia baru lambat. Nah, maka dari itu setelah dia mengenai sensor ini,
sensor kita buat memori baru untuk penguncinya ya, dia akan memutus yang slow, makanya dia bisa cepat. Walaupun dia mengenai sensor yang lain itu tidak berpengaruh ya, karena udah dibuat cepat dan hanya itu aja, hanya X1A dan sensorin aja yang mengenai tadi. Nah, terus bagaimana untuk memutuskan dua-duanya? Bagaimana kemudian dia masuk ke sini terus dia slow, masuk ke lantai satu sensor slow, itu dia bisa slow. Nah, kita masuk pada bagian ini nih. Nah, karena dia udah mutus, terus kita butuh penghubung lagi untuk dia slow. Maka kita buat, nah, diffuse sensor 6 ini aktif. Karena dia aktif kan, jadi kita buat di situ. Diffuse sensor 6 itu apa? Diffuse sensor itu LT slow phase. Kita tengok di notepad. Ini dia. Slow atau X0A. Nah, inilah dia, X0A. Jadi, dia tuh slow lagi. Kemudian, sensor apa yang membuat dia itu berhenti lagi gitu kan pada titik seharusnya itu pada diffuse sensor 5. Diffuse sensor 5 itu apa? Kita tengok dulu. Diffuse sensor 5 itu sensor LT1 stop. Nah, sensor LT1 stop ini apa? Nah, sensor LT1 stop itu X9. Maka kita buat di sini adalah pemutusnya itu untuk mematikan semuanya itu adalah X9. Nah, ini dia. X9. Nah, dia jadi sudah mutus di sini. Dua-dua ini akan tidak aktif. Karena sudah terputus di M55. Dan begitu pula untuk semuanya. Oke, kita akan simulasikan dari 1 ke 3. 1 ke 3. Ini berjalan dengan baik. Sekarang kita coba panggil lagi. Oke, panggilnya berfungsi dengan baik. Slow fast, and then slow, and then stop. Oke, kemudian 1 ke 2. Jadi dia slow dulu, setelah mengenai sensor ini, dia baru fast. Dia fast, baru kena sensor ini slow, baru kena sensor yang tengah ini stop. Oke, semua berfungsi dengan baik. Kemudian yang pertama lagi, coba simulasinya. 2 ke 1 berfungsi, slow, fast, slow, and then stop. And kemudian kita panggil, slow dulu, baru fast, slow lagi, dan stop. Kemudian 1 ke 3. Dia slow dulu, mengenai sensor ini baru cepat, mengenai sensor yang 3 slow baru slow, kemudian mengenai sensor yang atas stop. Oke, kita panggil lagi. Oke, kita akan simulasikan pemanggilan ini. Oke, bekerja dengan bagus. Sekarang ini kita panggil slow, and then stop. Oke, kita coba dari 3 ke 1. 3. Slow dulu mengenai sensor. Sampai sensor sini dia akan slow. Baru stop. Oke, sekarang kita call lagi. Kita panggil dia. Ini dia slow, kemudian fast, kemudian slow lagi, kemudian stop. Kita tes dari 3, 3 ke 2 harusnya. Nah, 1 lagi deh.
3 ke 2. Slow. Setelah mengenai sensor 3 slow baru fast, baru 2 slow atas, slow baru stop. Oke, semua berjalan dengan baik. Oke, bagus. Oke, kita akan review lagi programnya secara pelan-pelan. Nah, ini X0C, tombol. Oh, ini adalah sensor ya tadi ya. X1A untuk tombol X20. Ini sensornya. X0F dan M57 itu berfungsi sebagai di sini karena ada dua kondisi ya. Jadi misalkan ini dari 1 ke 2 dan ini 3 ke 2. Nah, jadi yang ini tombol 2 nih X1B. Sama sama aja ya. Kemudian ini untuk sama aja fungsinya seperti lantai 1 dan ini lantai 3-nya. Dari 1 ke 3 ataupun dari 2 ke 3. 2 ke 3. Ini sama. Dan ini untuk aktuatornya. Aktuator up, down, dan slow. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.